kita ulas dulu sebentar materi kita bulan lalu. Ya, bahwa di dalam Islam, ya, di dalam Islam wanita itu adalah makhluk yang istimewa. Ya. Jadi dalam Islam wanita itu adalah makhluk yang istimewa. Yang diidentikan dengan perhiasan. Yang kata Rasulullah, ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atu sholihah, wanita istri yang sholihah. Jadi Rasulullah mengatakan ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah perhiasan. Ya, isi daripada dunia itu salah satunya adalah kesenangan. Bentuknya adalah perempuan, salah satunya. Ya. Wa khairu mata'iha, kata Rasulullah. Sebaik-baik daripada perhiasan dunia itu adalah al-mar'atu sholihah, wanita dan istri-istri yang sholihah. Ya. Lalu juga di dalam Islam wanita itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dalam hal beribadah kepada Allah, mendapatkan ampunan Allah, dijauhkan dari neraka Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi dalam Islam nih, wanita memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki, yaitu beribadah kepada Allah. Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki, yaitu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, dijauhkan dari neraka Allah, dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Iya. Lalu siapapun kita, bagaimanapun kualitas iman dan amaliyah kita selalu berharap kepada Allah untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah memang berjanji ya, menyediakan surga untuk semua hambanya. Ya. Allah berjanji ya, akan memberikan surga itu kepada semua hambanya yang patuh kepada Allah. Yang patuh kepada Allah. Karena memang Allah menciptakan kita dalam surat 51 ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan manusia semata-mata tujuannya hanyalah beribadah. Realisasi ibadah itu adalah tunduk patuh kepada perintah Allah. Dan Allah memberikan balasan ketundukan, kepatuhan, ketaatannya kepada Allah dengan surganya Allah Ta'ala. Kita ingat surat 55 ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, ya, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi kepatuhan, ketundukan, ketaatan kita kepada Allah itu adalah kebaikan yang Allah akan balas dengan kebaikan, bentuknya surganya Allah Ta'ala. Tetapi ya kita harus paham ya, walaupun Allah sudah berjanji akan memberikan surga kepada seluruh hambanya yang patuh kepada Allah, realisasi patuhnya itu adalah bentuknya ketaatan ibadah. Kita sadari ternyata banyaknya dan rajinnya kita beribadah kepada Allah bukan jaminan untuk mendapatkan surganya Allah.
Ya, syarat mutlak untuk kita mendapatkan surganya Allah Ta'ala adalah keimanan dan ketakwaan. Keimanan artinya keyakinan bahwa hanya Allah Tuhan yang berhak disembah. Hanya Allah Tuhan yang berhak diibadati. Ya. Ketakwaan. Jadi keimanan akan lahir ketakwaan. Di mana arti takwa itu adalah rasa takut kepada Allah. Realisasi takutnya adalah berhati-hati kepada Allah. Bentuknya tunduk patuh kepada semua perintah Allah, menjauhi larangan. Simpelnya, syarat mutlak untuk mendapatkan surga Allah tadi, keimanan dan ketakwaan, ya, yang realisasinya adalah ya menjadikan dirinya dengan berbagai porsinya menurut maunya Allah. Jadi menjadikan dirinya itu dengan porsi-porsinya itu bagaimana maunya Allah. Itu ya, arti ketakwaan kepada Allah yang merupakan syarat mutlak untuk kita mendapatkan kepada Allah. Ya, termasuk ya dengan porsi kita sebagai seorang istri, tentu kita ingin ya mendapatkan surganya Allah. Maka syarat mutlak untuk mendapatkan surga Allah dengan porsi kita sebagai seorang istri adalah beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Realisasi takwanya adalah menjadikan diri kita istri-istri yang salihah. Ya kan tadi wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleh. Jadi menjadikan diri kita istri yang solehah. Iya, istri yang solehah yang bagaimana? Yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, realisasinya kepada suaminya. Salah satu contoh. Jadi syarat mutlak untuk mendapatkan surga Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah dengan porsi kita sebagai seorang istri adalah menjadi istri yang solehah. Yang dengan kesolehatannya itu, ya, dia bisa mendapatkan janji Allah, yaitu mendapatkan surganya Allah. Lalu bagaimana sih ya ciri wanita solehat, istri solihat yang dirindukan oleh surga? Ya, jadi setiap kita kan pasti dengan porsi kita sebagai seorang istri pasti ingin mendapatkan surga Allah. Perlu kita tahu, ya, kalau kita yang merindukan sudah pasti. Tapi bagaimana nih, ya, ciri istri yang soleha yang dirindukan oleh surga itu? Ya, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tuh ciri-ciri wanita atau istri-istri yang dirindukan oleh surga. Ya, yang pertama kemarin adalah perempuan-perempuan yang bertakwa kepada Allah dan setia kepada suaminya. Ya, jadi poin pertama sudah bahas kita bulan lalu, ya, bahwa ciri istri yang dirindukan oleh surga adalah yang bertakwa kepada Allah. Arti takwa adalah takut kepada Allah. Realisasi takutnya dia setia kepada suami. Untuk bisa setia dia meyakini bahwa bagaimanapun suaminya, dia meyakini tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Setiap manusia hakikatnya nggak pingin punya kekurangan. Tapi ketika Allah pasangkan dengan seseorang yang punya kekurangan, berarti Allah menganggap kita mampu untuk mengelola kekurangan itu menjadi satu unsur kelebihan yang bisa membanggakan diri kita, yang bisa menghantarkan kita pada keredaan. Untuk bisa kita menerima kekurangan pasangan kita, maka yakin tidak ada kejadian yang terjadi atas izin Allah. Bagaimanapun pasangan kita, dia adalah rezeki terbaik dari Allah.
Andai bukan dia yang terbaik, maka nggak akan mungkin kita sampai dalam ikatan pernikahan. Karena kata Rasulullah, jodoh, rezeki, maut itu adalah rahasia Allah. Ya. Jadi artinya kita tadi syarat pertama adalah perempuan-perempuan atau istri-istri yang bertakwa kepada Allah, yang kepada Allah. Yang realisasi takutnya adalah dia mentaati suaminya. Termuat dalam satu hadis Rasulullah riwayat Abu Nuaim. Rasulullah bersabda, seorang wanita yang mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya, serta taat kepada suaminya, maka pasti, kata Rasul, pasti dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Coba Rasulullah menggunakan dengan kata pasti. Berarti apa? Tidak diragukan lagi. Tidak akan dibantah. Ya. Atau dalam satu hadis Rasulullah yang lain. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Rasulullah bersabda, ingatlah, kata Rasulullah, ingatlah, kita disuruh ingat nih. Ya, aku akan memberitahukan kalian, istri-istri kalian yang akan menjadi penduduk surga, kata Rasulullah, yaitu yang penyayang. Ya, banyak keturunan, banyak memberikan manfaat kepada suaminya. Yang jika suaminya marah, ia segera datang hingga berada dalam pelukan suaminya. Kemudian berkata, aku tidak bisa memejamkan mata hingga engkau ridho kepadaku. Berarti apa bisa dilihat dari hadis ini? Istri yang dirindukan oleh surga itu betul-betul takut kepada Allah. Yang realisasi takutnya dia betul-betul mencari ridho Allah lewat ridho suaminya. Karena dia tahu kunci surganya ada pada suaminya. Kunci neraka Allah untuknya ada pada murka suaminya. Ya, yang ini nih, yang betul-betul rasanya ya Allah gampang banget nulisnya, tapi sulit banget kayaknya ngerjainnya. Ya, tapi sesulit apapun, kalau Allah sudah menghendaki, berarti kata Allah setiap hambanya pasti bisa. Tapi kita kok sulit banget. Ya, nah itulah kualitas iman dan ilmu kita yang membuat sangat tipis rasa takutnya kita kepada Allah. Ini yang menjadi PR besar dalam hidup kita untuk selalu menghadirkan, meningkatkan, dan terus meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Gimana caranya? Kata Rasulullah, perbanyak mengingat pemutus kenikmatan dunia. Seperti apa? Perbanyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian itulah semakin kita bisa takut kepada Allah. Salah satunya cara untuk hadirkan rasa takut kita kepada Allah. Ya. Lalu dalam Al-Quran, ciri istri yang dirindukan oleh surga yang kedua. Kemarin adalah perempuan-perempuan yang sabar. Sabar merupakan sifat wajib yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana dalam surat 3 ayat 200 kemarin. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru
Wahai orang-orang beriman, bersabar. Wasobiru, kuatkan lagi kesabaran. Warobitu, dan bersiap siagalah di perbatasan negerimu. Artinya apa? Siapkan lagi. Jadi sudah suruh sabar, tambah sabar. Dari apa? Di situ tersirat bahwa ke depannya itu hidup itu makin berat. Yang tanpa ketakwaan kita kepada Allah, di mana buah takwa kita kepada Allah salah satunya sabar, kita nggak akan pernah bisa menjalani kehidupan itu dengan baik. Contoh tadi di awal kita buka, ya, cuci kerjaan makin banyak, tapi fisik kita makin lemah. Kalau kita nggak sabar, kita akan apa? Marah-marah. Nggak mau kita kerjain. Akhirnya apa? Ya, kasih orang, memberatkan suami. Kerjain marah-marah, nggak ada nilainya. Cuma capek fisik akhirnya. Tapi dengan kesabaran, ya, kita yakin lelah ini akan berbuah ibadah. Dan sabar itu sifat wajib yang harus dimiliki seorang mukmin dalam hal taat kepada Allah, dalam hal menerima ketentuan Allah, dalam hal ya menerima ujian dari Allah. Ya, kenapa? Karena sekuat apapun kita nggak akan bisa keluar dari zona itu tanpa pertolongan kepada Allah. Nah, untuk bisa sabar, sadari oleh kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada musibah. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada ujian. Ujian itu bisa dengan suami atau suami dengan istri. Ujian itu bisa dengan anak-anak. Ujian itu bisa dengan orang tua ataupun mertua. Ujian itu bisa dengan masalah keuangan. Ujian itu bisa dengan masalah kesehatan. Ujian itu bisa dengan masalah lingkungan. Ya. Maka, ya, tidak ada. Ya rumah tangga yang tidak ada masalah. Maka mereka katakan, ya, sadari janji Allah, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, apa kata Allah? Ya, di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Allah sudah menjanjikan hal itu. Di balik ujian itu ada kebahagiaan. Di balik rasa sakit itu ada sehat. Di balik yang menyakitkan itu ada kebahagiaan. Cuma apa? Sikapi semua itu dengan sabar. Sabar yang bukan diam, bukan. Sabar itu yang diikuti dengan ikhtiar. Salah satu bentuk ikhtiarnya adalah makin dekat kepada Allah. Salah satu bentuk pendekatannya adalah perbanyak istighfar. Kenapa? Karena ternyata ya dalam hidup dan kehidupan itu tidak semuanya bisa diselesaikan dengan harta dan jabatan serta pikiran. Enggak semua diselesaikan. Tetapi ternyata dengan istighfar, ya, itu bisa mengeluarkan semua dari masalah. Karena dengan istighfar, Allah akan membukakan banyak pintu-pintu yang tidak bisa terbuka dengan pikiran manusia. Inilah yang kata Allah surat 13 ayat 28. Ala sungguh bizikrillah, hanya dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, hati menjadi tentram. Dengan ketentraman ada ketenangan.
Dengan ketenangan itu adalah separuh daripada kesembuhan. Dengan ketenangan kita bisa menemukan solusi dari setiap masalah. Dengan ketenangan kita bisa mensikapi semua ujian dengan bijaksana. Dengan ketenangan kita akan bisa sampai pada kebahagiaan. Ketenangan kita nggak akan pernah bisa mensikapi hidup itu dengan bijaksana. Maka tidak akan pernah sampai pada kebahagiaan. Sementara rumah tangga itu akan bahagia apa enggak, akan harmonis apa enggak, bukan ditentukan oleh jabatan yang tinggi atau harta yang berlimpah, bukan. Tetapi ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan dalam berumah tangga itu akan bisa kita dapatkan dengan saling menutupi aib kekurangan di antara satu dengan lainnya. Realisasinya apa? Sabar. Menerima ketentuan Allah, bentukannya kekurangan pasangan kita. Ya. Lalu yang ketiga adalah perempuan-perempuan atau istri-istri yang betah di dalam rumahnya. Ya. Kenapa demikian? Ulama bersepakat dia di masjid dengar azan, haram dia keluar masjid sebelum dia menunaikan sholat tersebut. Tapi perempuan, ya, kenapa? Karena ibadahnya, semisal sholatnya, lebih utama di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, di dalam kamar lagi kalau ada kamarnya. Sembunyi. Kenapa? Karena surga perempuan itu dalam rumah. Kenapa? Karena perempuan itu adalah fitnah dunia. Dan seorang istri yang dirindukan oleh surga itu adalah perempuan-perempuan atau istri-istri yang betah di dalam rumahnya. Dan kalaupun dia keluar rumah dengan izin suaminya. Surat 33 ayat 33 kemarin kan? Ya. Bukan berarti nggak boleh keluar. Boleh keluar tapi dengan izin suaminya. Yang salah adalah keluar aja kerjaannya nggak betah di rumah. Ya. Kenapa nggak boleh keluar? Karena kata Rasulullah, selangkah saja perempuan keluar dari rumahnya, maka setan akan menghiasinya. Sehingga resikonya apa? Perbuatan dosa tidak akan terlihat sebagai dosa. Sehingga apa? Ketika di luar rumah, matanya banyak melihat, sehingga banyak membanding-bandingkan. Ketika banyak membandingkan, maka akan menjauhkannya dari rasa syukur kepada Allah, akan menjauhkannya dari rasa sabar dalam menerima ketentuan Allah. Kenapa? Karena perempuan itu kata Rasulullah, makhluk lemah yang kurang akal. Apa maksud lemah itu? Tipis sekali rasa takutnya kepada Allah. Dan sunatullah, makhluk yang paling mudah untuk diombang-ambingkan dan diacak-acak oleh setan keimanannya adalah perempuan. Dan itu pasti pada pada istri Nabi Adam alaihissalam, yaitu Hawa. Ya, ketika Allah mengatakan bersenang-senanglah kalian di dalam surga, tapi jangan dekati buah sulbi. Larangan itu menjadi penasaran dan jadi strategi ya untuk oleh iblis untuk apa? Menjerumuskan manusia. Siapa yang diganggu dan digoda? Hawa, perempuan. Akhirnya apa? Perempuan tergoda. Maka perempuan pun akan membujuk suaminya. Lalu apa? Suami pun akan naik turun imannya. Dan ketika turun, dia pun akan tergoda oleh yang namanya perempuan. 3. Yang keempat, udah belum? Sekarang baru yang keempat, Umi. Sekarang yang keempat. Ya. Yang keempat adalah istri-istri, ya, perempuan-perempuan
yang selalu berprasangka baik kepada Allah. Yang selalu berprasangka baik ini pun sulit. Kenapa sulit? Karena kebanyakan manusia itu selalu mencari sesuatu yang sesuai dengan otak. Ya, manusia itu kalau keluar rumah jarang yang mencari kebenaran, lebih banyak yang mencari pembenaran. Nah, ini yang paling berbahaya untuk perempuan. Ya, makanya dia dilarang untuk banyak keluar. Ya. Dan ternyata istri yang dirindukan oleh surga dalam Al-Quran yang keempat itu adalah yang selalu berprasangka baik terhadap apapun ketentuan Allah. Dan apa tadi? Saya katakan tadi kan, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Nggak ada rumah tangga yang tidak ada ujian. Tetapi istri solihah yang dirindukan oleh surga yang selalu berprasangka baik kepada Allah, maka dia meyakini bahwa di balik musibah ini ada kebaikan dari Allah. Di balik kesulitan ini ada kebaikan dari Allah. Di balik tangisan ini ada kebahagiaan dari Allah. Karena dia meyakini janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Surat 94 ayat 5 dan 6. Yang kata Rasulullah dalam hadisnya, tutup aib saudaramu di dunia. Maka Allah menutup pasangan kita, anak kita tutup. Karena kita meyakini di balik kekurangannya ini pasti ada kebaikan. Dan hakikatnya tidak ada satu manusia dan akhirat. Yang apa? Yang mau memiliki kekurangan. Setiap manusia pengen sempurna pengennya. Tetapi Allah, Allah menitipinya kekurangan. Iya, ada satu kisah. Iya, Ustadz Adi Hidayat dalam official dia mengatakan di Irak itu dikatakan dulu di Irak itu ada seorang anak laki-laki yang usianya 4 tahun. Dan buta. Sementara bapaknya, kakak-kakaknya nggak ada yang buta. Dalam kebutaan itu, dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Dia mengatakan satu hari kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin menghafal Al-Quran." Anak ini namanya Mu'adz. Ya, "Ayah, aku ingin menghafal Al-Quran." Kata ayahnya, "Wahai Mu'adz, apakah betul kamu akan menghafal Al-Quran?" Ayah, "Kamu sadar kok tidak bisa melihat?" Iya. Aku yakin aku bisa menghafal Al-Quran. Akhirnya apa? Dibawa oleh ayahnya kepada seorang ustaz, seorang syekh kalau di sana. Ya, setiap hari dianterin ayahnya. Dapat nih surat 1-2 ayat, disuruh apalin sama ayahnya ditulis, ditempel di dekat kepala ontak. Ayahnya ngebacain, si Mu'ad mendengarkan, mengulang-ulang. Ayahnya bacain, si Mu'ad dengerin. Sampai setahun. Mu'ad yang buta itu hafiz Quran. Hafal Quran. Setahun. Sementara ayahnya yang tidak buta, yang ikut mengulang-ulang, tidak hafal Al-Quran. Lalu ditanya oleh seseorang, "Wahai Mu'ad, apa yang kalau kau boleh meminta kepada Allah, apa yang kau minta kepada Allah?" Orang yang bertanya ini, ya, sudah berpikir, apakah sama seperti Imam Bukhari? Imam Bukhari itu buta, Bu. Ya, beliau tuh buta dari kecil ternyata. Ya, tetapi apa? Ibunya ketika membaca Imam Bukhari mengulang-ulang hafalan Qur'annya pada surat Qaf, surat 50 ayat 22. Di situ ibunya memanjatkan doa untuk apa? Membukakan, melihat Bukhari itu melihat.
Lalu Allah kabulkan, Imam Bukhari bisa melihat. Karena Imam Bukhari ingin melihat, pintanya kepada Allah, ingin melihat. Jadi lepas dari kebutaan. Nah, yang bertanya Mu'adz ini pun punya pemikiran, apakah sama seperti Bukhari? Ya, yang kalau dia boleh meminta kepada Allah, dia ingin matanya dilepaskan dari kebutaan. Orang ini bertanya kepada Mu'adz, Mu'adz, kalau kau boleh meminta kepada Allah, maka apa yang kau ingin minta kepada Allah? Kata Mu'adz, kalau aku boleh meminta kepada Allah, aku akan meminta, ya Allah, butakan mataku sampai hari kiamat. Kaget orang yang bertanya, kenapa? Karena dengan kebutaanku, aku bisa menghafal Quran. Kalau Allah membuat aku melihat, aku takut aku akan melihat maksiat dan Quran itu hilang dariku. Coba Bu, seorang anak kecil usia 4 tahun, sejauh itu pikirannya. Yang kita garis bawahi, ya, dia bisa berprasangka baik kepada Allah dengan musibah yang dia hadapi. Harusnya kita pun seperti itu. Yang umur kita sudah umur yang hati-hati. Harus apa? Sudah mewarnai kehidupan kita itu dengan selalu berhusnuzon kepada ketentuan Allah. Selalu berprasangka baik pada setiap ketentuan Allah. Dengan keyakinan semua ini pasti ada kebaikan yang terbaik untuknya. Karena Allah itu maha tahu yang terbaik untuk setiap hamba-Nya. Surat 49 ayat 12. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, surat 49 ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman. Allah memanggil dengan ya ayyuhallazina amanu. Berarti apa? Ayat ini ayat cinta dari Allah. Yang isinya kebaikan untuk orang-orang yang beriman. Karena Allah menginginkan orang beriman ini selalu dalam kebaikan. Allah tidak ingin hambanya yang beriman ini jatuh dalam kehinaan karena kesalahan dan dosa. Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu. Kata Allah, jauhilah banyak dari prasangka. Ya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Sebagian. Ya. Berarti apa yang suuzon itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan mencari-cari, berarti kan kepo. Ya, nggak boleh. Kenapa? Ya, diri kita pun banyak kesalahan lagi. Bahkan mungkin bisa jadi lebih banyak dari orang yang kita kulik-kulik kesalahannya. Ya, ini yang kata Rasulullah. Celakalah orang yang merasa dirinya cukup. Beruntunglah orang yang merasa dirinya kurang. Karena merasa dirinya kurang, maka dia tidak menyempatkan waktunya, menyempatkan dirinya untuk tahu kekurangan orang lain. Karena dirinya pun banyak kekurangan. Ya, ingat ucapannya Imam Syafi'i mengatakan, aku bukan orang soleh. Tetapi aku mencintai orang-orang soleh. Karena aku berharap kesolehan mereka tertular kepadaku. Berarti dia tahu kan ada masalah di dirinya. Aku bukan orang soleh. Dia tahu dia manusia banyak kesalahan. Walaupun dia seorang imam, dia tidak menyombongkan dirinya. Oh, dia kata dia tahu ada dia manusia yang enggak kesalahan. Lalu dia mencari solusi, bukan membiarkan kesalahan. Dia mencari solusi dengan apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Harapannya berarti berhusnuzon. Kesolehan mereka
tertular kepadaku. Ada masalah, dicari solusinya sambil berhusnuzon. Bukan ada masalah, dibiarkan. Baca Bu, baca Qurannya. Saya nggak bisa baca, bacanya belum lancar, takut salah, nanti dosa. Nah ini membiarkan kesalahan. Ya, udah tahu bacaannya belum benar, cari solusinya. Buka, baca. Maka didengar orang. Orang yang mendengarkan akan membimbing. Yang membimbing harus pakai etika, yang dibimbing harus lapang dada. Seperti itu nyaman, tenang hidup kita. Ya. Balik kata tadi ya. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian lain, menggibah, udah pasti. Karena kalau nyari-nyari kesalahan dapat pasti dibahas. Ya, pasti dibahas, menggibah. Dan dikatakan lagi, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ini ganjaran Allah kasihkan. Ya, sungguh Allah dikatakan tentulah kamu merasa jijik. Ya, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya, sungguh Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Bentuk atau wujud realisasi ketakwaan pada ayat ini adalah jangan berprasangka buruk. Baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Jangan mencari kesalahan orang lain. Dan jangan membahas kesalahan orang lain. Karena diri kita bisa jadi lebih baik kesalahan dan keburukannya dari orang lain. Ini yang kata Allah. Jangan mengolok-olok satu kaum. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jangan membenci satu kaum berlebihan. Boleh jadi yang dibenci lebih baik daripada yang membenci. Jadi apa? Selalu berprasangka baik. Insya Allah, ya hari ini nggak ada uang, insya Allah besok ada uang. Ya, Mama aku lapar, nggak ada makanan, insya Allah besok ada makanan. Karena kita makan yang ada dulu. Mama aku udah ditagih uang bayaran sekolah, sabar ya nah, insya Allah besok ada rezeki. Sambil ikhtiar. Ya, selalu berprasangka kebaikan pada Allah. Karena kata Rasulullah, Allah itu bersama prasangka hamba. Dan itu kita dilatihkan oleh Allah. Saat kita kalau diizinkan pergi haji atau umroh, itu latihan. Haji atau umroh itu adalah diklat. Diklat untuk kembali kepada skenario Allah. Termasuk mengkondisikan hati ini untuk selalu berprasangka baik pada Allah. Dan apa bilang, harus di sana kita bilang, ya Allah, insya Allah sujud. Yang terjadi, sujud. Dikasih makannya begitu aja, ya Allah, makanan ini enak. Ya Allah, bau banget ini orang. Mereka bau. Ya Allah, jadikan bau ini menjadi harum. Itu perjuangan. Jadi kalau Allah izinkan kita untuk berhaji atau berumrah, sebenarnya Allah sedang memberikan satu kesempatan untuk kita diikhlas. Ya, untuk kita kembali kepada skenario yang diinginkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah ingin menaikkan jabatan kita. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin menaikkan kedudukan kita di dunia ataupun di akhirat. Ya. Berprasangka baik. Yang berikutnya, ciri istri yang dirindukan oleh surga yang berikutnya adalah perempuan-perempuan dan istri-istri yang menjaga aib suami di depan orang lain, di depan keluarganya dan orang lain. Yang menjaga aib suaminya di depan keluarganya dan orang lain. Berarti apa? Istri yang dirindukan oleh surga itu selalu apa? Mengangkat derajat suaminya.
Wah, dia tahu kekurangan suaminya. Ya, kita ingat coba, ada Dr. Aisyah Dahlan Official. Ya, dia ketika dia seminar, dia mengatakan, ya, seorang istri itu, ya, dia akan dihargai oleh anak-anaknya, dia akan dihargai oleh suaminya bila dia bisa menjaga suaminya. Di mana tuh dia katakan, sampai kursi makannya aja jaga. Kalau ada yang duduk, jangan, ini kursi ayam. Ya. Kalau berdasarkan syariat, ternyata salah satu perilaku durhaka istri kepada suami adalah istri memasukkan orang lain, walau itu keluarganya, ke kamar tidur suaminya. Kan kita kadang-kadang suka gitu ya. Adik kita datang, nanti udah kamar gue aja, kamar gue. Di situ juga kan, itu perilaku durhaka suami. Kalau kita lihat sirah, ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menikah, Nabi Ibrahim biasa ingin tahu dan mendidik anak-anaknya dan anak menantunya dengan didikan yang baik. Ketika Ismail menikah, ya Ismail sedang tidak di rumah. Nabi Ibrahim datang ke rumah Ismail dan berjumpa dengan menantunya. Dia katakan, bagaimana rumah tanggamu dengan anakku? Si menantu mengatakan, rumah tanggaku buruk, anakmu miskin, ya anakmu tidak baik, anakmu berlaku kasar kepadaku. Kata Nabi Ibrahim nggak mengkomentari. Begitu pula Nabi Ibrahim mengatakan, tolong sampaikan pada anakku Ismail, jika dia pulang nanti, tolong ganti pagar rumahnya. Disampaikan pada Nabi Ismail. Namanya seorang nabi, calon nabi, paham ucapan orang tuanya. Maka Nabi Ismail alaihissalam menceraikan istrinya. Ya. Ini dikatakan ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah, ketika seorang laki-laki datang menjumpai Rasul, ya Rasulullah, aku memiliki harta dan anak. Siapakah yang paling berhak atas diriku dan anak dan diriku dan hartaku? Rasulullah menjawab, dirimu dan hartamu adalah milik orang tua. Yang disebut orang tua ada ayah dan ibu. Realisasi dari hadis ini adalah seorang anak, walau sudah menikah, dia memiliki kewajiban untuk tetap harus taat pada orang tuanya. Selagi perintah orang tuanya itu adalah benar. Termasuk Nabi Ismail ini. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, tolong sampaikan pada anakku Ismail, jika dia pulang nanti, tolong ganti pagar rumahnya. Paham Nabi Ismail, lalu dia ceraikan istrinya. Begitu Ismail menikah kembali yang kedua kalinya, perilaku Nabi Ibrahim pun sama. Dia mengatakan pada anak menantu, bagaimana rumah tanggamu dengan anakku? Si menantu mengatakan, rumah tanggaku baik, alhamdulillah. Anakmu baik, insya Allah kami diberkahi oleh Allah. Kata Nabi Ibrahim, tolong sampaikan pada anakku Ismail, jika dia pulang nanti, tolong jaga dengan baik pagar rumahnya. Di sini apa hikmahnya? Ya, bahwa istri yang berprasangka baik pada suaminya, kepada Allah akan ketentuan Allah pada suaminya. Istri yang soleha yang menutup aib suaminya, ternyata itu istri yang soleha. Tapi ketika dia tuh ember, ya, ngucapin aib suaminya, walau pada orang tuanya sendiri, itulah yang dikatakan kedurhakaan istri kepada suami. Dan ternyata secara psikologis, ya, bagaimana anak-anak akan menghormati ayahnya tergantung daripada, ya, bagaimana istri memuliakan suaminya. Pun sebaliknya, bagaimana anak-anak akan menghormati ibunya tergantung seorang suami dalam memuliakan istrinya.
Bagaimana orang di luar sana akan menghormati rumah tangga kita? Tergantung bagaimana kita saling menghormati satu sama lain dalam rumah tangga. Inilah yang dikatakan skup negara yang paling kecil itu adalah keluarga. Semua berawal dari keluarga. Yang berikutnya. Yang berikutnya adalah perempuan-perempuan dan istri-istri yang berbakti pada kedua orang tuanya. Nah, kita tahu ya bahwa ya seorang anak laki-laki walaupun dia sudah menikah, dia tetap milik ibunya. Sementara seorang perempuan, walau dia sudah menikah, dia akan seutuhnya milik suaminya. Tetapi bakti anak laki-laki ataupun bakti anak perempuan ini, walau statusnya sudah menikah, tidak ada kata selesai baktinya kepada orang tuanya. Jadi baik anak laki ataupun anak perempuan, ketika dia sudah menikah, baktinya kepada orang tua itu tidak akan pernah ada kata selesai. Ya, hal ini termuat dalam satu hadis Imam Bukhari wa Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Saya bertanya kepada Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Rasul menjawab, berbuat baik pada kedua orang tuanya. Aku bertanya lagi, apa lagi? Rasul menjawab, berjihad di jalan Allah. Di hadis Rasul yang lain, lewat Imam At-Tabrani, kata Rasulullah, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Maka anak-anak kalian akan berbakti pada kalian. Artinya apa? Bagaimana sikap anak kita kepada kita? Tergantung sikap kita kepada orang tua kita. Nah, ya. Atau dalam Quran, kita lihat surat 4 ayat 36. Yuk, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, surat 4. An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, dan sembahlah Allah. Dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian kata Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah taat kepada Allah, berbuat baik pada kedua orang tua. Ditulis dalam Al-Quran, maka hukumnya adalah wajib. Berbuat baik. Jadi apapun status kita, ya, tidak akan ada kata selesai dan kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Apapun status kita. Jadi suami laki-laki walaupun sudah menikah, dia tetap punya kewajiban berbakti pada kedua orang tuanya. Karena tetap milik orang tuanya. Seorang perempuan apabila sudah menikah, dia tetap harus berbakti pada kedua orang tuanya. Caranya berbakti kepada suaminya. Karena ketika seorang perempuan berbakti kepada suaminya, maka itu akan membukakan pintu-pintu surga untuk kedua orang tuanya. Masya Allah. Ya. Dan ternyata berbakti pada kedua orang tua itu adalah merupakan amalan yang paling utama setelah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya.
Yang tadi kata Rasulullah juga kan dikatakan bahwa seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, lalu berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya, berbakti pada kedua orang tuanya, taat pada suaminya, maka dia boleh masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Nah, ya. Lalu bagaimana kalau kita berbakti pada orang tua kita yang kalau masih hidup, maka bahagiakan mereka. Orang tua itu yang sudah tua itu tidak mengharapkan lagi harta. Karena dia sudah tahu sudah tidak butuh harta. Dia pun tidak menginginkan ya segala kenikmatan dunia. Karena perut mereka pun ada batasnya. Tapi yang diinginkan oleh orang tua itu adalah perhatian dan kasih sayang dari anak-anaknya. Cuma itu yang dipinta oleh mereka. Walau cuma apa? Menyapa lewat telepon. Itu mereka sudah bahagia. Terus gimana dong kalau orang tua kita sudah meninggal? Maka caranya adalah doakan mereka. Bacakan Quran untuk mereka. Bacakan istighfar untuk mereka. Lalu apalagi berbuat baik pada teman-teman mereka. Kemudian apalagi bersedekah atas nama mereka. Cuma itu yang kita lakukan. Ya, dan itu merupakan makanan mereka, kebutuhan mereka saat mereka di alam kuburnya. Nafkah mereka dengan nafkah versi mereka. Dan yang terakhir, ya, ciri istri yang dirindukan oleh surga yang terakhir adalah perempuan-perempuan, istri-istri yang mendidik anak-anaknya dengan penuh cinta. Jadi perempuan istri-istri yang mendidik anak-anaknya dengan penuh cinta. Dalam ilmu psikolog dikatakan, kebahagiaan seorang istri yang paling besar adalah membuat anak-anaknya sukses dengan tangannya. Bukan dengan orang lain. Dan faktanya seorang istri itu tidak akan mengeluh. Bahkan berkata lelah kalau itu untuk kebaikan anak-anaknya. Ya. Mereka seperti ini. Mereka akan all out dalam perjuangan dan pengorbanannya untuk anak-anaknya. Itu bentuk cinta daripada seorang ibu. Maka dikatakan ya, seorang ibu bisa merawat 12 orang anaknya sekalipun. Tapi 12 orang anak belum tentu mampu untuk merawat satu orang ibu. Ya, jadi perempuan atau istri yang dirindukan oleh surga yang terakhir itu adalah yang mampu mendidik anak-anaknya itu dengan cinta. Karena dia meyakini anaknya ini adalah amanah dari Allah Ta'ala yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Dengan kesadaran itu, maka dia merawat, menjaga, mengasuh, mendidik anak-anaknya dengan penuh amanah. Dari saat lahir sampai dia besar. Ya. Maka dikatakan kan pepatah mengatakan di balik anak-anak yang sukses ada seorang ibu yang cerdas. Di balik suami yang hebat ada seorang istri yang kuat. Dan itu merupakan realisasi dari firman Allah surat 66 ayat 6. Yuk, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, surat 66, surat At-Tahrim, ayat 6. Kembali Allah memerintahkan dengan memanggil ya ayyuhallazina amanu. Berarti secara khusus
Allah perintahkan Allah untuk keluarga, kemudian wa ahlikum, keluargamu. Kalau seorang suami berarti istri dan anak-anaknya. Kalau seorang istri berarti anaknya. Naro, dari api neraka. Dengan apa menjaganya? Dengan ilmu, bukan dengan harta. Harta itu sebanyak apapun dia akan habis. Tapi dengan ilmu, ya, maka dia akan kekal, ya, penjagaannya. Dengan ilmu imannya akan baik. Dengan ilmu dia tahu mana yang baik. Dengan ilmu amalannya pun akan baik. Jadi jaganya dengan apa? Dengan ilmu. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam ucapan beliau, didiklah mereka anak-anakmu dan dengan berilah pelajaran yang cukup. Didiklah mereka dan berilah pelajaran yang cukup untuk menghadapi hari esok mereka. Mereka tuh anak-anak. Didik mereka. Ya, berilah pelajaran yang cukup untuk menghadapi hari esok. Pelajaran itu apa? Ya, dunia dan akhirat. Prioritasnya adalah ilmu akhirat. Karena setinggi apapun ilmu dunia, gak akan pernah bisa menghantarkan kepada akhirat selagi niatnya bukan lillahi ta'ala. Ingat kan seorang dulu ya ada quote ya dari B.J. Habibie. Dikatakan kata beliau, aku berhasil mendidik anak-anakku menjadi orang yang sukses. Mereka mendapatkan martabat kedudukan di dunia. Tetapi aku adalah orang tua yang gagal karena tidak mendidik anak-anakku ilmu akhirat. Seorang cerdas memiliki penyesalan di akhir hidupnya. Apalagi kita yang gak secerdas beliau. Jadi kalau orang cerdas aja ada penyesalan, ambil ibrahnya. Ambil pelajarannya. Bahwa kita jangan sampai seperti itu. Ya, bekali mereka dengan ilmu akhirat. Juga dunia. Maka mereka mendapatkan dunia dan akhirat. Jangan biarkan mereka hanya untuk dunia. Tapi miskin dengan akhirat. Karena mereka tidak akan kenal pada akhirat. Dan ilmu dunia mereka pun tidak akan bisa menolong mereka. Juga kita orang tuanya. Ya. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didiklah mereka. Berilah pelajaran yang cukup untuk menghadapi hari esok mereka. Atau Ibnu Abbas berkata, laksanakanlah amal. Ya, taatlah kepada Allah. Tinggalkan maksiat. Dan suruhlah anakmu selalu mengingat Allah. Niscaya akan menyelamatkanmu dari neraka. Berarti apa di sini? Ya, kita diperintahkan untuk mendidik anak. Dan ternyata ya amal soleh anak bisa menjadi syafaat penolong orang tuanya. Jadi kata Ibnu Abbas, laksanakanlah amal apapun. Taatilah Allah. Tinggalkanlah maksiat. Serta suruhlah anakmu selalu ingat Allah. Berarti apa? Melaksanakan semua perintah Allah. Menjauhi larangannya. Niscaya ya akan menyelamatkanmu mutu orang tuanya dari neraka. Ya, Masya Allah. Ya, kalau kita perhatikan sangat berat. Ya, yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi perempuan-perempuan atau istri-istri yang dirindukan oleh surga. Ternyata surga itu tidak diperoleh dengan santai-santai, dengan tenang-tenang. Tapi surga itu harus kita peroleh dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan, bahkan air mata, dengan penuh kelelahan. Dan lelah kita pun belum tentu bernilai ibadah di hadapan Allah. PR kita kembali, lurusin niat kita setiap kita melakukan kebaikan dan ibadah.
Nah itulah Bu, ya ciri ya istri-istri yang dirindukan oleh surga yang termuat di dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan yang singkat itu pun bisa menjadi wacana berpikir kita kembali. Mengkaji ulang untuk flashback bagaimana kehidupan kita kemarin. Lalu evaluasi untuk dijadikan bahan perbaikan kehidupan kita ke depannya. Karena Ibnu Mas'ud berkata, ya dikatakan bahwa kata Ibnu Mas'ud, kerugian yang teramat besar bagi seorang mukmin, musibah yang paling berbahaya bagi seorang mukmin adalah apabila matahari terbenam sementara amalannya tidak bertambah. Berarti umurnya berkurang, tapi amalannya segitu aja. Itu kerugian yang paling besar, musibah yang paling berbahaya untuk seorang mukmin. Ya. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari pun berkata, teman yang soleh lebih baik daripada sendirian. Sendirian lebih ada teman yang buruk. Berkata lebih baik daripada diam. Tapi diam lebih baik daripada berkata yang buruk. Berarti apa? Teruslah eksplor diri kita. Ya, dengan apa? Mencari lingkungan yang baik, mencari teman yang baik, agar kita bisa menjadi manusia terbaik. Ya, manusia yang memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga senantiasa Allah berikan kita kesempurnaan petunjuknya, yang dengan petunjuknya itu kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, membuka hati kita untuk semakin luas dalam taat kepada Allah, semakin ringan menjalankan amanahnya Allah Ta'ala dan beramal soleh, dan Allah izinkan kita ya untuk menjadi istri-istri yang dirindukan oleh surga. Amin ya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Anaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sehat-sehat baik-baik semua ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.